Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Nah, pertama-tama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Robi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan berkah dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul dan bisa melaksanakan segala kegiatan pada hari ini. Nah, salawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu tema dalam mata kuliah perkembangan peserta didik di SD dengan tema perkembangan aspek fisik peserta didik di sekolah dasar. Kepada yang terhormat Ibu Ani Nuraini dan kepada teman-teman yang saya hormati. Nah, saya di sini dari kelompok 4 yang bernama saya sendiri, yaitu Yosef Adika Hidayat sebagai moderator pada kali ini, dan beranggotakan yang pertama yaitu ada Amelia Destiani Putri, Jastiana Anggia, dan Saritan Handayati Putri. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pokok bahasan. Nah, yang pertama pokok pembahasannya itu ada 6 teman-teman. Nah, pokok pembahasannya itu yang pertama yaitu perkembangan fisik anak usia 6 tahun, perkembangan fisik anak usia 7 tahun, perkembangan fisik anak usia 8 tahun, perkembangan fisik anak usia 8 tahun, 9 tahun, 10, 11, dan 12 tahun. Nah, kenapa menjadi alasan hanya anak 6-12 tahun saja? Nah, yang menjadi alasan pada tema pokok bahasan kali ini karena usia anak 6-12 tahun adalah usianya anak-anak di sekolah dasar. Nah, untuk pematerian pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan aspek fisik. Nah, menurut Kuflen dan Thomson di Hurlock pada tahun 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu yaitu terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama yaitu sistem syaraf. Nah, pada sistem syaraf ini mempengaruhi sekali pada perkembangan kecerdasan dan emosi karena titik pusat syaraf itu ada di bagian otak. Nah, yang kedua yaitu otot-otot. Nah, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan juga kemampuan motorik, yaitu seperti refleks dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yaitu yang menyebabkan pola-pola laku atau tingkah laku baru seperti pada usia remaja yang berkembang perasaan senang untuk aktif dalam melakukan suatu kegiatan, seperti contohnya juga suka pada lawan jenis. Nah, yang keempat yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Nah, aspek-aspek pada perkembangan fisik dibagi menjadi 2, yaitu aspek perkembangan anatomis dan aspek perkembangan pada fisiologis. Nah, apa sih perkembangan aspek anatomis itu? Nah, perkembangan aspek anatomis itu yang ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi badan dan berat badan, proporsi tinggi, serta yang berhubungan dengan anatomis tubuh gitu. Nah, sedangkan aspek fisiologis yaitu perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti contohnya lambung, peredaran darah, otot, pernapasan, lalu ada persyarapan, dan lain-lainnya. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Nah, pada usia ini biasanya si anak memperlihatkan peningkatan dalam daya tahan tubuh dan juga koordinasi tubuh. Pada masa ini juga otot besar di lengan dan kakinya lebih cepat dari otot kecil, sehingga kemampuan motorik kasarnya ini akan terlihat lebih menonjol daripada kemampuan motorik halusnya. Nah, kemampuan motorik kasarnya itu seperti apa? Misalnya kemampuan anak dalam berdiri, berlari, dan lain-lain. Kemudian apa sih kemampuan motorik halus itu? Contohnya seperti kemampuan anak dalam menulis, memotong, kemudian melipat gitu ya. Nah, kemudian
Perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 6 tahun ini biasanya diawali dengan gigi susu si anak ini mulai lepas dan ompong hingga tumbuhlah gigi permanennya. Kemudian mengalami peningkatan hingga 8 cm untuk pertumbuhan tinggi badannya dan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg untuk pertumbuhan berat badan normal. Kemudian si anak juga mengalami kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk. Misalnya si anak ini sering mengeluh sakit. Dan perkembangan fisik yang berikutnya juga terjadi beberapa perkembangan motorik pada anak. Lalu perkembangan fisik anak usia 7 tahun. Di usia ini biasanya perkembangan motorik kasar anak ini sudah hampir berkembang sempurna. Kemampuan motorik halus anak juga umumnya terlihat sudah semakin terasa sehingga anak di usia 7 tahun ini terlihat lebih berhati-hati dan mandiri. Kemudian perkembangan fisik anak di usia ini terlihat pada biasanya anak-anak itu akan bergerak lebih aktif. Nah, kemudian anak-anak mengalami pertambahan tinggi badan dari 5 sampai 7,5 cm. Kemudian peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Nah, gigi permanen anak juga satu persatu mulai tumbuh sehingga menjadi pengganti gigi susu si anak. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 8 tahun, yang dimana pada usia ini mereka akan mulai rentan mengalami berbagai kecelakaan kecil, misalnya seperti terjatuh atau menabrak sesuatu saat mereka sedang bermain. Lalu pada usia ini juga mereka akan mengalami perubahan postur tubuh yang tadinya terlihat seperti anak-anak mulai terlihat seperti akan memasuki ke masa remaja. Lalu pada usia 8 tahun ini mereka akan lebih pintar melakukan berbagai macam olahraga, misalnya seperti berlari, lompat tali, dan berpindah tempat dengan berbagai ritme. Meskipun tidak dipungkiri bahwa usia ini adalah usia yang belum mengalami masa pubertas. Dan pada usia 8 tahun ini anak-anak akan mengalami berbagai peningkatan, misalnya seperti kenaikan berat badan hingga 2-3 kg, lalu mengalami kenaikan tinggi badan hingga 7,5 cm, dan masih mengalami pertumbuhan atau perpindahan gigi susu ke gigi permanen. Lalu selanjutnya adalah perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 9 tahun, yang dimana pada usia ini yang lebih signifikan atau lebih kentara terlihat perkembangan fisiknya itu adalah anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Pada usia ini, motorik mereka itu sudah tidak lagi terlihat atau tidak lagi signifikan, tetapi yang lebih signifikan itu adalah perkembangan fisik secara seksualnya, yang dimana perempuan akan mengalami masa pubertas yaitu menstruasi, dan untuk anak laki-laki itu akan mengalami seperti mimpi basah atau perubahan suaranya yang semakin besar. Lalu pada usia 9 tahun ini, mereka sudah mulai peduli terhadap diri mereka. Mereka sudah mulai lebih peka, mereka sudah peduli terhadap kebersihan tubuh mereka, mereka sudah mulai bisa melakukan berbagai macam aktivitas sendiri, secara mandiri gitu, tanpa membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Perkembangan aspek fisik di usia 10, 11, dan 12 tahun. Yang pertama, pada anak usia 10 tahun. Secara umum, anak-anak akan mengalami percepatan pertumbuhan, di mana biasanya anak-anak perempuan akan lebih matang secara fisik dibanding anak laki-laki. Di usia 10 tahun ini juga anak-anak akan mulai menunjukkan tanda-tanda awal mereka memasuki masa pubertas. Hal tersebut juga dapat terlihat pada frekuensi kegiatan mereka dalam misalkan gerakan olahraga, membuat prakarya, dan sebagainya. Baik, kemudian pada anak usia 11 tahun. Pada usia ini, anak perempuan akan mengalami perkembangan fisik berupa tinggi badan dan berat badan yang meningkat lebih pesat daripada anak laki-laki. Sehingga tidak heran jika banyak ditemui bahwa anak perempuan akan terlihat lebih tinggi dan besar dibanding anak laki-laki seusianya. Perubahan fisik yang cukup besar akan dialami anak usia ini. Perubahan fisik juga mulai tampak pada organ seksualnya.
Perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 11 tahun ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan rambut di ketiak maupun di area genitalnya sebagai tanda awal mereka memasuki masa pubertas. Kemudian, kulit dan rambut yang lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh. Kemudian, kecenderungan suara yang lebih berat. Kemudian, mulai memperhatikan citra tubuhnya dibanding sebelumnya. Kemudian anak perempuan juga akan mulai mengalami pertumbuhan payudara. Bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang mengalami masa menstruasi untuk pertama kalinya. Pada anak laki-laki akan terjadi pertumbuhan penis dan testis. Kemudian yang terakhir akan lebih banyak makan dan tidur. Namun tak jarang juga banyak yang sudah memperhatikan postur tubuhnya. Kemudian memasuki usia 12 tahun. Anak akan mengalami berbagai perubahan yang cukup drastis, sama seperti yang dialami pada perkembangan anak di usia 11 tahun. Masa remaja juga akan mengalami perkembangan fisik, demikian juga kognitif, psikologi, dan bahasanya. Nah, perkembangan fisik anak usia 12 tahun ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu anak perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara. Yang kedua, anak perempuan mungkin akan mengalami menstruasi pertama. Yang ketiga, anak perempuan maupun laki-laki akan mengalami pertumbuhan rambut di ketiak dan di area kemaluannya. Yang selanjutnya yaitu anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan penis dan testis. Selanjutnya, anak laki-laki akan mengalami perubahan suara yang menjadi lebih berat. Kemudian, anak laki-laki mungkin akan mengalami pertumbuhan rambut di area wajah juga. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa remaja terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah juga, di mana wajah anak-anaknya akan menghilang, seperti dahi yang mulai sempit, sekarang menjadi lebih luas, mulut melebar, dan bibir yang menjadi lebih penuh. Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja perempuan dan perubahan suara pada remaja laki-laki, saat itu secara biologis remaja mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba akan memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia atau individu. Nah, perkembangan fisik merupakan salah satu aspek dari perkembangan individu setiap manusia yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Nah, pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi, perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Nah, perkembangan fisik siswa di SD yaitu yang pertama, untuk siswa kelas 1 SD berada pada dalam periode dari pertumbuhan cepat. Masa anak-anak awal satu fase perkembangan yang lebih lambat. Nah, ukuran tubuh anak relatif kecil. Nah, yang kedua yaitu usia anak 9 tahun. Tinggi badan dan berat badan laki-laki dan perempuan yaitu kurang lebih sama sebelum usia 9 tahun. Nah, anak usia 9 tahun ini relatif sedikit lebih anak perempuannya itu sedikit lebih cenderung lebih tinggi daripada anak laki-laki. Nah, pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat daripada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki mulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Nah, yang kelima yaitu menjelang awal kelas 6, kebanyakan perempuan mendekati puncak tertinggi pada pertumbuhan mereka. Nah, periode pubertas yang ditandai dengan umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun pada wanita, tetapi pada anak laki-laki memasuki pubertas dengan ejakulasi yang terjadi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan sepatah atau dua patah kata. Nah, saya Yosef Hadika Hidayat sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.